Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi thank you banget, udah banyak requestan yang masuk dan keren-keren semua. Hari ini kita akan bahas dua koin baru teman-teman atau dua token baru ya. Yang pertama adalah Heroes of Mafia dan yang kedua kita akan bahas untuk Starknet teman-teman. Jadi video ini disponsori oleh CoinX. Kalian bisa beli dua token ini atau dua koin ini di CoinX ya. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari Heroes of Mafia. Hari ini Mafia diperdagangkan di kisaran level Rp107.000. Marketnya mengalami kenaikan sampai 22% per video ini dibuat dengan volume yang naik tipis 3,19%. Dari Mafia sendiri, supply yang beredar saat ini baru 30 juta token Mafia saja. Sementara supply maksimumnya baru di 250 juta saja. Jadi bisa dibilang ini sebuah proyek baru yang lumayan mendapatkan adopsi dan juga perhatian dari market. Dengan market supply yang beredar masih kecil, teman-teman, koin seperti ini bisa punya potensi yang bagus untuk teman-teman tradingkan. Nah, ini adalah proyek dari game ya, teman-teman, sebuah permainan yang mana permainannya sendiri sudah ada di Android dan iOS. Teman-teman bisa main, teman-teman. Jadi selain dari project game, mereka juga punya native token bernama Mafia yang tentunya token ini itu punya utility di ekosistem yang dimiliki. Selain itu juga ada DAO untuk teman-teman yang suka berpartisipasi dalam community dan juga memberikan vote kalian kepada arah daripada project yang sedang dibangun, teman-teman. Jadi konsep dari permainan ini mirip seperti COC ya. Dulu saya suka sekali main COC dan gamenya adalah Heroes of Mafia, teman-teman. Salah satu project Web2 yang akhirnya bikin project Web3 mereka dalam bentuk token ya, dan ditokenisasi artinya teman-teman, dan ini merupakan salah satu game 3D yang bikin kita nostalgia. Mereka juga dapat rating yang sangat bagus di Google Play Store ya, dengan 1 juta download. Itu sudah 4 bintang teman-teman. Jadi bisa dibilang bukan rating yang jelek ya untuk sebuah project game teman-teman. Jadi ini platformnya teman-teman bisa untuk mainin gamenya ataupun bisa untuk berinvestasi di token seperti Mafia ini. Dari segi project, Mafia sudah terintegrasi sama Coinbase ya. Mafia running di layer kedua milik Coinbase, yang mana mereka juga dihubungkan sama Stargate Finance, teman-teman. Ini adalah salah satu integrasi yang juga bisa menghubungkan antara platform jaringan Ethereum dan juga Coinbase sebagai lapisan dari layer pertama ke layer kedua. Jadi integrasi yang bisa dibilang akan sangat-sangat baik. Selain itu pula mereka juga terintegrasi sama Chainlink, teman-teman. Dengan integrasi ini memastikan pasar Ruby memiliki nilai tukar. Jadi platform ya uang yang ada di game dari Heroes of Mafia ini sudah bisa teman-teman gunakan ya, transaksikan, dan ini tentunya merupakan salah satu utility yang bagus, teman-teman. Kemudian mereka juga ada kerjasama sama Aerodrome. Ini untuk meluncurkan intensif teman-teman untuk Mafia Game ya. Ini juga merupakan integrasi yang bisa dibilang memperkuat ekosistem yang dimiliki oleh Mafia ya. Kalau kita perhatikan juga dari mereka punya platform Twitter, dari engagementnya aku perhatikan Mafia ini bagus teman-teman. Sebagai token yang baru dengan konsep game yang sebenarnya udah cukup jadul ya, tapi dia bisa ibaratnya merenew nih, memperbarui project yang memang sudah lama teman-teman, tapi coba ditampilkan dengan kemasan yang lebih baru, dan ini sebenarnya merupakan salah satu project yang menurut saya potensial pada next bull run ini. Mereka juga udah listing di banyak exchange, jadi nggak ada masalah buat teman-teman ada di ya beberapa platform ini ya teman-teman. Kalau teman-teman bingung beli Mafia di mana, bisa pakai CoinX juga. Jangan lupa pakai kode referral yang aku udah taruh di sini, atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Kalau mau daftar pakai VPN atau WiFi ya, biar lebih gampang teman-teman.
Oke, kita akan lihat bagaimana sih pergerakan dari token Mevia ini. Kalau kita perhatikan secara teknikal, sebenarnya Mevia bergerak cukup baik. Kemarin sempat ada koreksi yang sempat terjadi, tapi dalam 24 jam terakhir ada semacam rejection yang terjadi di area support kisaran 5,5 dolar, teman-teman. Dan sekarang arahnya berpotensi untuk kembali ngetes atau retest kembali ke posisi 10 dolar. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang teknikal. Tapi akan ada banyak aspek yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga. Terlebih, kalau kita perhatikan market cap-nya dia juga masih terbilang kecil, ada di 3,23 triliun, teman-teman. Dari segi teknikal ya itu dia cukup menarik, teman-teman. Hopefully dia bisa kembali balik ke kisaran 10 dolar dan overall dari volume perdagangan juga cenderung baik, teman-teman. Dari time frame 4 jam pergerakan dari Mevia bisa dibilang naik tapi tidak ditunjang oleh volume smart money yang tinggi. Ya, kita mungkin bisa berspekulasi buy, teman-teman, tapi untuk kenaikan yang lebih tinggi itu tentunya sangat-sangat dipengaruhi oleh yang namanya kondisi market. Kemungkinan sih jangka pendek akan ada sedikit kenaikan lebih tinggi sedikit, mungkin ke 7 sampai 8 dolar. Tapi kalau di level di sana ada rejection, ya bisa jadi dia tidak akan lanjut ke 10 dolar melainkan langsung bisa koreksi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari volumenya agak kecil ya, teman-teman. Cuman ya oke lah, sebuah project yang masih cenderung baru tapi sudah punya kenaikan yang lumayan bagus di awal-awal dia listing. Jadi untuk saat ini kalau teman-teman tertarik untuk beli Mevia, yang paling aman berada di level support kisaran 5,5 dolar. Itu level yang cukup menarik atau ideal untuk teman-teman masuk. Kalau untuk level sekarang udah di 6,8 dolar, ya bisa sih, tapi ada kemungkinan juga masih bakalan floating loss kalau teman-teman akhirnya melihat pergerakan dari Mevia mengalami koreksi ke area support. Itu kita akan bahas sekarang untuk Starknet. Hari ini Starknet atau STRK diperdagangkan di kisaran level 33.600 rupiah ya, teman-teman. Marketnya ada kenaikan sekitar 6,5% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangannya drop sampai 19%. Ini juga token yang masih cenderung baru, teman-teman. Maksimum supply-nya ada di 10 miliar, sementara yang beredar baru 728 juta token saja atau baru 7%. Dengan market cap yang kecil seperti ini, tentu saja potensi dari token Starknet itu sangat-sangat baik, teman-teman. Apalagi dia adalah salah satu project layer kedua milik dari Ethereum, teman-teman. Layer kedua, kalau teman-teman tahu kemarin ada Denkan upgrade ya, upgrade untuk Ethereum ecosystem, teman-teman, yang mana kalau kita lihat dari fokusnya mendevelop layer keduanya itu mengalami peningkatan dari segi kecepatan transaksi, keamanannya, termasuk juga biaya transaksi yang cenderung murah, teman-teman. Ini merupakan salah satu project layer kedua yang punya potensi dibandingkan juga dengan project-project yang memang sudah lebih dulu ada kayak Matic, Optimism, Arbitrum, dan kawan-kawan. Starknet punya potensi yang bagus, teman-teman, dan memang sudah dilirik jauh sebelumnya ya. Itu teman-teman overall dari project layer kedua ini yang tentunya teman-teman bisa perhatikan. Selain itu juga kalau kita perhatikan proses daripada Denkan upgrade itu menyebabkan biaya Starknet mengalami penurunan. Komunitas meminta pengurangan biaya, kinerja yang lebih baik, dan periode peningkatan yang bisa diperpanjang. Peta jalan Starknet untuk tahun 2024 sudah berhasil, teman-teman. Jadi upgrade yang dilakukan kemarin sudah benar-benar sukses ya, teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari statistik di sini, teman-teman, Starknet itu punya roadmap ya. Untuk saat ini mereka sudah selesai untuk upgrade EIP 4844. Ini merupakan sebuah upgrade yang membuat penurunan drastis sama fee transaksinya. Ini adalah grafik, teman-teman, terkait dengan biaya transaksi yang ada di Starknet. Waktu itu rame ya, teman-teman, sempat menyentuh 3 dolar, sekarang cuma ada di kisaran 0, sekian persen. 0, sekian dolar. Dan ini sudah drop sampai 98%. Yang berarti Denkan upgrade di jaringan dari Starknet itu sudah sukses, menyebabkan efisiensi yang sangat-sangat jauh, teman-teman, drastisnya. Kemudian kita juga masih akan ada upgrade lanjutan, yaitu
Untuk transaction parallelization ya, transaction parallelization kalau teman-teman belum tahu, ini merupakan sebuah transaksi yang bisa dilakukan langsung ke segala arah tanpa, menyelesaikan blok satu baru blok yang lainnya. Jadi transaksi paralel ini menyebabkan penataan jaringan blockchain untuk memproses banyak transaksi secara bersamaan, bukan secara berurutan. Ya, hal ini memungkinkan penskalaan blockchain, biaya bahan bakar yang lebih rendah, serta percepatan transaksi yang lebih tinggi. Jadi Starknet bisa dibilang akan menjadi salah satu proyek dengan kecepatan transaksi yang sangat menarik. Selain itu juga akan ada Cairo Native Integration untuk lanjutan roadmap di kuartal ketiga yang mereka lakukan, dan pada intinya efeknya itu akan memberikan eksekusi yang lebih cepat, kemudian mengurangi latensi dan peningkatan throughput pada jaringan yang dimiliki oleh Darknet, teman-teman. Jadi salah satu project yang juga bisa teman-teman perhatikan, terutama project-project layer kedua yang lagi hype. Belakangan aku juga lihat Starknet ada develop beberapa di apps ya yang support di jaringannya, ada gaming, ada juga DeFi, teman-teman. Dan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi project-project yang akan dibangun di atas dari Starknet. Oke, menarik. Pasarnya sendiri Starknet sudah cukup luas ya, teman-teman. Ya udah hampir banyak exchange yang melisting untuk token ini. Jadi untuk perdagangannya pastinya nggak sulit. Likuidasinya juga akan sangat-sangat banyak ya, teman-teman. Kemudian di beberapa platform DeFi, layanan stakingnya juga udah sangat-sangat banyak. Jadi permintaan untuk Starknet saya rasa bakalan meningkat dari waktu ke waktu. Lalu gimana potensial secara teknikalnya? Secara teknikal pergerakan dari Starknet lumayan bagus, teman. Sebagai token yang awalnya baru listing ya, pergerakannya sudah berada di kisaran level $2,1 dan kemarin sempat turun ke $1,7, tapi at the end dia kembali nge-bounce, kembali recover naik. Tapi kenaikan yang terjadi dalam 24 jam terakhir itu tidak disupport oleh smart money. Jadi kita bisa berspekulasi bahwa kenaikan yang terjadi ini cuma kenaikan sementara. At the end pasti akan ada koreksi yang terjadi. Untuk saat ini karena chartnya masih sangat-sangat pendek, kalau kita perhatikan Starknet lagi struggle bertahan di kisaran level $2,18, teman-teman, dengan all time high ada di kisaran $2,7. Ya, untuk area support yang bisa teman-teman perhatikan yaitu di kisaran $1,7 saja. Let's say kalau dia bisa drop turun di bawah $1,7 akan menarik buat teman-teman melakukan akumulasi untuk Starknet. Mumpung harganya masih belum terlalu naik tinggi, teman-teman. Itu sih project layer kedua, saya rasa masih akan sangat-sangat interesting ya, teman-teman. Apalagi dengan upgrade sudah sukses, dan kita tunggu bagaimana kenaikan daripada jumlah volume perdagangan atau jumlah volume transaksi yang running di setiap layer kedua. Gitu aja paling buat Starknet sama Mevia. Semoga videonya bisa bermanfaat, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau daftar CoinEx bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi, pakai link yang ada di sana ya, teman-teman, supaya teman-teman bisa mendapatkan diskon fee trading. Gitu aja deh buat update kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain, punya koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.